Daftar blunder podcast bocor alus Tempo, sesatkan publik. Tempo berkali-kali blunder dengan informasi yang meleset. Ini buktinya. Pertama, Juli 2023. Tempo lewat podcast bocor alus politik menuding Erick Thohir memanfaatkan PSSI dan BUMN demi kepentingan politik pribadi. Tapi, apa buktinya? Tidak ada. Tak ada dokumen. Tak ada data konkret, hanya opini liar. Dewan Pers menilai berita dalam tayangan podcast bocor alus itu melanggar pasal 1, 2, dan 3 KEJ. Erick Thohir meminta hak jawab, tapi Tempo bungkam. Akhirnya, Dewan Pers turun tangan. Hasilnya, Tempo terbukti melanggar kode etik jurnalistik. Kedua, Tempo kembali terbukti salah soal gosip Bahlil Lahadalia. Bahlil juga mengadukan podcast bocor alus politik yang berjudul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia. Tempo menyerang Bahlil dengan tuduhan praktik investasi tidak etis. Tapi, setelah diproses Dewan Pers, Tempo gagal membuktikan tuduhannya. Mereka lagi-lagi dinyatakan melanggar kode etik dan harus memberikan hak jawab. Di rekomendasi di Dewan Pers itu ada 2. Ya. Saya adalah harus memberikan hak klarifikasi. Ya. Yang kedua, di rekomendasi kita itu adalah harus jujur juga kita. Tempo harus meminta maaf. Iya. Betul. Karena itu Dewan Pers merekomendasikan agar kesalahan itu meminta Tempo meminta maaf atas kesalahan tersebut. Pelanggarannya pasal berapa? Pelanggarannya pasal 1 karena itu tentang akurasi. Ketiga, pada September tahun 2023, Tempo menerbitkan artikel yang diklaim sebagai hasil wawancara dengan Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, kenyataannya, Sudirman Said tidak pernah diwawancarai oleh Tempo. Setelah protes dari Sudirman Said yang menyatakan tidak pernah diwawancarai, Tempo segera menarik artikel tersebut dan mengakui kesalahan fatal dalam proses jurnalistik. Keempat, Tempo ikut menyebarkan laporan OCCRP yang menuding Jokowi terlibat korupsi, dan mereka salah satu media yang ikut membuat voting. Masalahnya, laporan itu sendiri penuh asumsi, dan tak didukung bukti kuat, hanya polling yang dibuat. Lagi-lagi Tempo menyebarkan informasi yang membuat publik salah paham. Dari 4 kasus ini, ada pola yang jelas, Tempo terburu-buru menyebarkan berita tanpa verifikasi, tanpa hak jawab, dan tanpa data yang solid.